Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat POK Dasana Indah yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di sini untuk beribadah kepada Tuhan kita. Pada hari ini kita akan menggunakan liturgi kebaktian Minggu model M1 Gereja POK Dasana Indah. Dan selamat bergabung buat yang pertama kali datang bergabung beribadah bersama kita di sini. Pada Minggu hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Abdi Tan Cikoti MTH dengan tema Tergeraklah Hatinya oleh Belas Kasihan. Dan ada pengumuman untuk persembahan kantong hitam akan digunakan untuk diakonia. Demikian tata ibadah pada Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, beribadahlah kepadanya dengan sukacita dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Dengan sukacita mari kita puji dan agungkan nama Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 4 bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan,
rapi dan menarik. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Dengarlah nats pembimbing dalam minggu ini yang dikutip dari kitab Nehemia 9 ayat 17b. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Demikian nats pembimbing minggu ini. Kita kembali mengangkat pujian dari NKB 7 bait 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu.
Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus dengan tulus dan penuh hati, Maria mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang kuasa Roh-Mu yang kudus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kasihanilah kami dengan kasih setiamu, dan ampunilah kami dengan segala dosa-dosa kami, demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 28 bait 1 dan 2. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai hamba-Mu. Saudara-saudaraku, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahan kita di hadapan Tuhan, terima dan dengarkanlah anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan dalam kitab Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa-dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
dosa, umatnya pun bersekutu, indah tiada bandingnya. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesukaan kita di tengah-tengah bumi. Amin. Bersama-sama gereja di segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman Rasuli sambil berkata demikian. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Dipersilahkan Komisi Anak untuk menyampaikan puji-pujian.
Firman-Mu kupegang selalu, kita nyanyikan bersama, membawa kita dalam mempersiapkan diri merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku.
berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu kami akan pegang selalu Tuhan. Karena firman-Mu kehidupan kami bersama. Firman-Mu menguatkan kami. Dan firman-Mu menjadikan kami hidup sampai hari ini. Oleh karena itu, waktu yang Tuhan berikan pada hari ini, kami akan pakai bersama untuk merenungkan bersama-sama firman-Mu yang hidup. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus hadir di hati kami, agar kami mampu mengerti dan memahami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami mau wujud nyatakan firman-Mu dalam hidup. Berkati hamba-Mu Tuhan, mampukan hamba-Mu, agar hamba mampu menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Bersyukur kita bersama-sama jika minggu pertama di hari yang bahagia bagi bangsa Indonesia adalah bulan di mana kita boleh merayakan kemerdekaan. Dan hari ini saudara-saudaraku, kemerdekaan kita akan awali di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah disiapkan dari Matius 14 ayat 13 sampai 20. Matius 14 ayat 13 sampai 20. Kembali kita akan membaca firman Tuhan secara berbalasan. Ayatnya yang bernomor 13 saya akan baca, 14 jemaat seterusnya dan bergantian. Ayatnya yang ke-21 kita akan baca bersama. Katakan amin yang sudah dapatkan bacaan ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita ini, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota ke kota mereka. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dari hari dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya itu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang ikut makan 1, 2, 3. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kata firman-Nya, berbahagialah mereka yang mendengarkan serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Kembali saya sapa, Shalom. Puji Tuhan kita sehat ya. Sebelum kita masuk di dalam perenungan, kembali saya mau bahas nyanyian anak-anak tadi. Anak-anak tadi mau menyaksikan kepada kita sebagai orang tua. Karena makna yang dapat kita ambil dari bacaan tadi, bagaimana kehidupan kekristenan kita. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena itu berbicara tentang dasar yang kuat. Ada 2 macam dasar yang kuat dalam hidup ini.
Dan itu akan menjadi pilihan kita. Ya. Oleh karena itu anak-anak mau tunjukkan tadi, kita harus menjadi orang yang begini mereka katakan ya, orang yang pandai, ya. Orang yang berinisiatif, orang yang selalu mau mengandalkan Tuhan dalam hidup. Supaya apa? Supaya kokoh perjuangan hidup kita, secara khusus dalam memperjuangkan iman kekristenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin biasa saja mereka menyanyi, saudara-saudaraku, ya. Tetapi ketika kita mau merenungkan itu, ada sukacita bahwa anak kecil mau menyatakan itu, mau menunjukkan itu. Dia tidak sampaikan mama harus jadi pintar Pak, enggak. Tetapi dengan lagu itu kita bisa mengambil bagian di dalamnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita mau melihat pembacaan kita pada hari ini. Kalau tema ada di layar, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah saudara-saudaraku, kisah yang sudah kita baca bersama-sama tadi itu mau menceritakan bagaimana situasi dan keadaan Yesus pada waktu itu bersama murid-muridnya, yang ketika di tengah-tengah pelayanan mereka, ya, murid-murid itu mendengar kabar bahwa salah satu sahabat, teman, murid yang dekat dengan mereka telah mati, yaitu Yohanes Pembaptis. Yesus mendengar, dibisikkan oleh murid-muridnya, Tuhan, Guru, Yohanes Pembaptis telah dibunuh. Saya pikir saudara-saudaraku, ketika kita ada pada saat itu dalam situasi apapun, ya, ketika dibisikkan kepada kita ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, apalagi orang yang dekat dengan kita, ya, tentu secara tiba-tiba, ya, mungkin kita bisa duduk sejenak, kita merenung kenapa dan lain-lain sebagainya. Bahkan kesedihan akan menyelimuti kehidupan kita, sama dengan apa yang dialami oleh Yesus pada waktu itu. Yesus tidak menunjukkan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, tetapi Yesus katakan kita menyingkir. Kita pindah tempat, di tempat yang sunyi. Supaya kenapa? Yesus bukan ingin meninggalkan orang banyak, bukan. Tetapi ingin menyendiri untuk sementara supaya hatinya kuat menerima. Hati Yesus itu kuat menerima berita tadi. Dan akhirnya dengan kekuatan bersama mereka menyeberangi sungai dan akhirnya mereka tiba di di ujung, ya, boleh dikatakan kalau menyeberang sudah sampai di tepian. Belum turun, ya, orang banyak tadi melihat berkeliling kembali mereka. Ternyata mereka ikut. Ya. Dikatakan tadi di situ banyak orang yang mengambil jalan dari kota ke kota ingin mengikuti Yesus. Ya. Ketika mereka turun, orang banyak juga ada. Ya. Saudara-saudaraku, kalau kita ada pada posisi Yesus pada waktu, kita katakan, ngapain sih? Nah, tahu-tahu orang bersedih kok ikut. Nah, kita akan ngomong seperti itu, benar tidak? Ya. Jangankan itu saudara-saudaraku, kita aja sakit kepala, ibu majelis boleh nggak pimpin doa? Aduh kepalaku, akan begitu jadinya nanti. Ya. Siapapun dia. Siapapun dia. Dan saya juga akan seperti itu. Misalnya tiba-tiba situasi dan kondisi, ada kabar yang memang membuat kita down, bahkan sedih sama sekali. Ketika di WA majelis jemaat Pak Pendeta, boleh ya, Ibu maaf. Nah, pasti saya akan katakan seperti itu. Karena belum bisa menerima. Karena belum bisa menerima peristiwa yang terjadi itu. Dan itulah yang dialami oleh Yesus pada waktu itu. Tetapi saudara-saudaraku, yang jelas beda dengan apa yang dialami Yesus selanjutnya dengan kita. Yesus tidak larut di dalam kesedihan, tetapi Yesus menerima apa yang sudah terjadi pada saat itu. Yesus kuat karena merasa kasihan bahwa ternyata orang lebih banyak memilih Yesus pada saat itu. Di tengah-tengah duka itulah Yesus terus melakukan tugas dan pelayanan.
Memang secara jelas di dalam Alkitab tidak dikatakan kenapa ya membuat Yesus seperti ini, kenapa ya. Tapi yang jelas salah satunya itu. Sedih karena mendengarkan berita kematian Yohanes. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Tuhan Yesus melakukan kembali tugas dan pelayanan. Banyak orang dikatakan Yesus banyak menyembuhkan orang banyak pada saat itu. Padahal Yesus tahu banyak orang yang datang berkerumun dan mengikuti Yesus, tidak semua datang karena percaya. Ya. Tidak semua orang yang datang pada waktu itu karena memang ingin menjadi pengikut Yesus, tidak. Tetapi karena mereka tahu Yesus membuat mujizat. Yesus bisa menyembuhkan. Panggilan hati orang banyak itu, sebagian besar itu. Karena memang ketika mendapatkan penyembuhan, mau bilang terima kasih tidak, pokoknya langsung pulang. Karena itu. Karena tujuan itu saya ingin sembuh. Gambaran hidup kita saudara-saudaraku. Sama dengan keadaan kehidupan kita juga seperti itu. Ketika kita sakit, kita berdoa, kita sembuh, terima kasih Tuhan mungkin tidak ada. Karena kita langsung beraktivitas masing-masing. Ketika kita menerima usia, menerima berkat, kita lupa segalanya. Bahkan terkadang berkat dalam kehidupan kita lupa untuk ada di dalam persekutuan. Gambaran hidup kita saudara-saudaraku. Gambaran. Tetapi mari kita belajar dari Yesus. Di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang dialami bersama murid-muridnya pada waktu itu, Yesus tidak tinggal diam, tetapi ada gerakan hati. Ya. Yesus begitu punya hati yang gimana ya? Yang begitu mengasihi orang banyak. Dia tidak mau membiarkannya. Oleh karena itu ada 3 poin yang kita mau renungkan pada hari ini, apa yang dilakukan Yesus ketika Yesus ada di dalam kesedihan dibarengi dengan pelayanan yang ada. Yang pertama, kita mau lihat ayat yang ke-14 dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan yang sakit. Di sini Tuhan melayani kebutuhan apa yang dimau oleh orang banyak. Tuhan tidak katakan maaf, saya lagi bersedih, saya tidak bisa membuat mujizat dan saya tidak bisa menyembuhkan. Tuhan tidak berkata seperti itu. Tetapi di tengah-tengah kesedihan dan kesendirian dalam hatinya, kasihan, orang banyak membutuhkan aku. Tuhan lakukan itu. Jelas pada ayat yang ke-14 banyak yang sakit bisa disembuhkan. Banyak yang minta segala sesuatu yang Tuhan nyatakan pada saat itu. Kita bisa lihat pada Markus 6 ayat 34 juga dinyatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan dan inilah yang mendorong Tuhan melakukan pelayanan. Nah, inilah yang mendorong Tuhan untuk melakukan pelayanan. Karena cerita ini ada juga di dalam kitab Injil yang lain. Di dalam Injil Markus ia mengajar banyak orang, tidak berhenti, tidak duduk di dalam kesedihan. Kalau kita terkadang seminggu 2 minggu masih merasa sedih karena berita yang kita dengar. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan terus melanjutkan tugas pelayanan bersama dengan murid-muridnya. Alkitab banyak mencatat hati Tuhan yang tergerak oleh belas kasihan. Ayatnya yang ke-14, ayatnya 34. Markus 1 ayat 41 banyak saudara-saudaraku. Kalau kita mau cocok-cocokan itu, banyak yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus ada di dalam kesedihan pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya mengenal, percaya dan tahu bahwa Yesus bisa memberi segala sesuatu kepada kita. Tinggal cara kita, bagaimana kita meminta dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan berikan itu kepada kita. Walaupun terkadang jawaban dari apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Tetapi saudara-saudaraku, kita harus berusaha. Cara kita memintalah yang harus kita koreksi. Bagaimana cara kita memohon kepada Tuhan. Terkadang kita hanya menghitung apa yang kita mau.
Padahal kita tidak menghitung apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita hitung A sampai Z. Padahal tidak seperti itu. Mintalah dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Tuhan akan tergerak. Tergerak hati Tuhan. Kita tidak minta saja Tuhan sediakan, apalagi kita anak-anak yang percaya kita minta dengan kesungguhan hati kita. Tuhan akan berikan. Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita bersama-sama. Karena itu ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Oleh karena itu, yang dapat kita ambil dari sini untuk hidup kita bersama, rendahkanlah hatimu di dalam Tuhan. Rendahkanlah hatimu di dalam Tuhan, di dalam hati kita. Yang kedua yang Yesus lakukan ketika Yesus di dalam kesedihan, Yesus peduli kehidupan orang banyak. Yesus memperdulikan, ya. Yesus tidak mengabaikan. Apalagi ketika murid-muridnya datang berkata, Tuhan, hari hampir gelap. Suruhlah orang banyak itu untuk pulang mencari makanan di desa-desa yang ada. Karena kita tidak memiliki persediaan. Apa Yesus katakan? Ya udah, perintahkan aja mereka pulang. Seperti itu? Enggak. Tuhan Yesus katakan padatnya yang ke-16, kamu harus memberi makan. Mengapa Tuhan memberi perintah harus? Karena dia katakan tempat ini sunyi, jadi Tuhan tidak suruh pulang, tetapi harus kamu beri makan apapun caranya. Apapun caranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandangan murid-murid waktu itu bingung. Muridnya katakan, jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya 200 dinar saja dan memberi mereka makan? Mau beli di mana? Sebesar apapun uang kita yang ada sekarang, tidak ada penyediaan makanan untuk memberi makan 5.000 orang. Itu laki-laki. Nah, itu laki-laki. Tidak terhitung dengan anak-anak dan perempuan yang ada. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tetapi Yesus peduli. Dan akhirnya Yesus bertanya, adakah persediaan? Atau apakah yang ada pada kamu? Yesus kembali bertanya kepada murid-muridnya, apa yang ada pada kamu? 1 karung beras, 1 kulkas ikan? Tidak. Polos murid-murid Yesus katakan, di sini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Logika kita, saudara-saudaraku, ya. Jangankan 50 kilo memberi makan 5, sepertinya tidak cukup, ya. Bagi kita tidak cukup. Ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau berbagi dengan orang lain juga kita hitung-hitungan. Kalau saya kasih ini sebentar, wah kayaknya kurang, ya. Kalau persepuluhan ini saya kasih sebentar, 1 juta hilang. Nah, hitung. Tidak bisa kita pungkiri, saudara-saudara. Itu yang selalu terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Ada keraguan untuk berbagi. Mau dikembalikan gak sih apa yang saya kasih nanti oleh Tuhan? Sekali lagi saudara-saudaraku, Yesus tergerak hati untuk memberi. Yesus tidak tinggal diam ketika murid-murid Yesus berkata, Tuhan hanya 5 roti dan 2 ikan yang ada. Tapi Yesus katakan, bawalah kepadaku, ya. Bawalah kepadaku. Tetapi kalau kita ada dalam situasi dan kondisi itu, bimbang dan ragu akan menyelimuti kehidupan kita, jangan-jangan persiapan saya tidak akan cukup dan akan mempermalukan kita. Pasti benar saudara-saudaraku, kalau situasi dan kondisi seperti itu dan kita akan memberi makan, undangan hanya dipikir 2, hanya dipikir 20 orang, kita persiapan berapa kilo misalnya. Tetapi yang datang kali 3, mulai berpikir, tidak cukup, gelisah kehidupan kita. Mungkin sama dengan murid-murid Tuhan pada waktu itu.
Masa iya 5 roti dan 2 ikan cukup untuk orang banyak? Seperti itu, pasti akan seperti itu perasaan dari murid-murid Yesus. Tetapi Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka pada saat itu. Makanya Yesus katakan, ambillah apa yang ada padamu. Saudara-saudaraku, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita untuk saling berbagi. Seberapa apapun perjalanan yang kita miliki ketika kita mau berbagi dengan Tuhan. Makanya selalu saya katakan, jangan katakan sisa waktuku untuk Tuhan. Tidak, tetapi sepenuh waktu kita berikan untuk Tuhan. Bukan sisanya, bukan sisanya. Tuhan mau hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya kehidupan kita terus diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan pasti berhasil, kata firman Tuhan. Mengingatkan kita, saudara-saudaraku, Yesus peduli akan kehidupan kita. Sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita meminta dengan kesungguhan hati kita. Ketika kita menerima berkat Tuhan dan Tuhan mau juga kita menjadi berkat. Kita jangan hanya ingin diberkati terus, saudara-saudara. Ya, jangan. Tetapi Tuhan mau murid-murid Yesus juga ingin boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Diakonia kita yang kita kumpulkan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, itu boleh terlaksana. Ya. Karena apa? Gereja Pauk Dasana Indah memiliki kerendahan hati. Amin. Amin. Ya, amin. Kita boleh saksikan bersama, saudara-saudara, bagaimana perjalanan kehidupan Pauk Dasana Indah 33 tahun. Bisa dilewati bersama. Apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan pada hari ini benar. Ya mungkin tidak semua, tetapi wujud nyata itu sudah dilakukan oleh gereja Pauk. Dan tidak hanya berhenti di usia 33 ini. Tidak, tetapi akan berkelanjutan. Sekali lagi saudara-saudaraku, ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita diberi oleh Tuhan kesempatan untuk berbagi, mari berbagilah dengan sukacita di dalam Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan tentunya untuk memberkati. Dan poin yang ketiga yang Tuhan Yesus lakukan di saat itu, saudara-saudaraku, Tuhan mengadakan dengan kuasanya. Makanya biasa ketika kita sebelum melakukan sesuatu, kita terus bawa di dalam doa. Kita awali di dalam doa, kita tutup di dalam doa setiap aktivitas kita. Ternyata Yesus duluan menyatakan itu. Ketika 5 roti dan 2 ikan bagi kita, bagi murid-muridnya tidak mungkin. Bahkan bagi banyak orang, 5.000 orang bertanya, dari manakah itu? Tuhan tahu bagaimana untuk membuat itu banyak. Tuhan menengadah ke langit. Tuhan Yesus meminta kepada Bapaknya untuk bisa memberkati 5 roti dan 2 ikan. Karena ada belas kasihan ingin memberi makan 5.000 orang. Bapa di sorga memberikan yang terbaik. Bahkan 12 bakul sisanya. Luar biasa saudara-saudaraku. Luar biasa. Apakah hal itu tidak mungkin bagi kita? Apakah mujizat 2000 tahun yang lalu tidak mungkin terjadi dalam hidup kita? Mungkin saudara-saudaraku. Akan terjadi ketika kita mengimani. Ketika kita yakin sungguh dan pasti. Oleh karena itu mari saudara-saudaraku, sekali lagi semua katakan, ketika kita diberkati oleh Tuhan, mari kita juga boleh menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Kasih Tuhanku lembut, kita nyanyikan baiknya yang pertama saja merespon perenungan firman Tuhan. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelur dan ku dambakan
kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang Tuhan berkati pada hari ini. Di dalam persekutuan kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan yang selalu mengingatkan kembali kepada kami bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun yang menghimpit perjalanan hidup kami, Engkau selalu menginginkan kami anak-anak-Mu untuk bisa menjadi berkat. Engkau selalu menginginkan kami untuk selalu meminta dengan kerendahan hati kepada-Mu Tuhan. Seperti apa yang sudah diwujud nyatakan Yesus dalam pelayanan bersama murid-muridnya. Walaupun mereka ada di dalam duka cita pada waktu itu, tetapi mereka punya belas kasihan kepada orang banyak yang membutuhkan. Tuhan Yesus tidak terdiam. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan tugas dan pelayanan yang ada. Dengan bukti kebenaran firman Tuhan, dapat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Meteraikan firman-Mu hari ini Tuhan di hati kami semua, dan mampukan kami tidak hanya menjadi perenung firman, tetapi mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Berkati kehidupan warga jemaat-Mu, beri kuat dan sehat selalu dalam berkarya, agar dengan hasil karya warga jemaat-Mu berkat-Mu mengalir dan menjadi milik mereka Tuhan. Dan akhirnya jemaat-Mu juga selalu memberkati banyak orang. Jemaat-Mu yang dalam pergumulan tentang ekonomi, pendidikan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan terus bersama dan memampukan mereka untuk bisa menjalani hari-hari hidup dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan. Berdoa juga kami para lansia, janda, duda, anak yatim, piatu, anak-anak yang sekolah, biarlah Tuhan juga terus bersama dan memberkati. Jangan tinggalkan mereka ya Tuhan dengan kesendirian hidup, tetapi biarlah Tuhan terus bersama dan akan memampukan mereka untuk bisa melewati hari-hari hidup. Memberkati pendidikan mereka, memberi hikmat dan kemampuan, menjauhkan dari mara bahaya agar semua warga jemaat-Mu bisa menjalani kehidupan mereka di dalam ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam perjalanan hidup kami. Jika ada anggota jemaat-Mu yang tidak bisa hadir karena mengeraskan hati Tuhan, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan warga jemaat-Mu yang selalu mengeraskan hati Tuhan. Tetapi sebagaimana Tuhan memberkati hidup kami, begitu juga Tuhan memberkati warga jemaat-Mu yang selalu mengeraskan hati tidak mau dalam ibadah. Kami tahu Tuhan, kami percaya belas kasihan Tuhan selalu menjadi milik mereka. Dan kami percaya dengan kuasa Tuhan, dengan jamahan Tuhan dalam hati mereka, waktu Tuhanlah yang akan membawa mereka ada di dalam persekutuan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit dan pemulihan, Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Emauli Purbasilaban, Bapak Manginsal Sinaga, Oma Ong Kim Lim. Tuhan, kami akan terus berdoa buat saudara-saudara kekasih kami ini. Dan biarlah apa yang mereka lakukan, yang mereka usahakan untuk perawatan dan pemulihan, diberkati Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan sendiri juga lah, saudara-saudara kekasih ini akan mengalami kuat dan sehat daripada Tuhan. Terima kasih walaupun dalam kelemahan tubuh Bapak Penatua Sujito boleh hadir Tuhan. Bahkan boleh melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuat dan sehat akan selalu bersama-sama dengan Bapak Penatua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga mau bersyukur bagi kehidupan warga jemaat-Mu yang berulang tahun, baik itu kelahiran maupun pernikahan. 31 Juli, Saudara Ridwan Carlos Galingging. Tanggal 1 Agustus, Ibu Diane Erliau. Tanggal 3 Agustus, Ibu Rosalin Siregar. 4 Agustus, Bapak Agustus Rajasa. Terima kasih Tuhan, berbahagia mereka pada hari ini Tuhan, karena Tuhan menambahkan usia. Dan biarlah dengan bertambahnya usia, iman percaya mereka akan semakin kuat di dalam Tuhan.
Mereka akan selalu percaya dan akan selalu menyerahkan hidup mereka kepadamu Tuhan. Bahkan akan selalu mau hidup di dalam ungkapan syukur karena karya Tuhan indah dalam hidup mereka. Dan biarlah dengan bertambahnya usia, hari-hari hidup yang mereka lewati akan selalu ada di dalam ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 1 Agustus dalam pernikahan, keluarga Bapak Lotwik Satria Baundias bersama Ibu Ance. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah dengan bertambah setahun usia perkawinan keluarga ini, keluarga ini akan terus diberkati, akan terus menjadi hamba yang setia. Hamba yang Engkau pakai di dalam pelayanan Gereja Pok Dasana Indah, bahkan di mana saja. Damai dan sejahtera-Mu Tuhan, yang akan selalu mempersatukan kehidupan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, bersyukur kami dengan warga jemaat-Mu yang sedang menikmati anugerah Tuhan melalui kandungan. Ada Ibu Yuliani, Ibu Lisna Pardede, Ibu Diano Liau, Ibu Loreta Rajasa. Puji Tuhan, terima kasih. Sampai pada hari ini Tuhan, ada dalam kekuatan dan kesehatan. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan selanjutnya kehidupan mereka dalam proses penantian anak yang akan dilahirkan nanti. Dan tiba waktunya nanti Tuhan, kami percaya kuat dan sehat bagi ibu dan anak akan menjadi milik mereka. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi Tuhan. Biarlah kasih dan setia Tuhan menyertai perjalanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kembali kami mau dukung di dalam doa atas peristiwa yang menimpa keluarga Ibu Yeti Hia, di mana kemarin sudah dilaksanakan ibadah pemakaman almarhum Oma Kekasih. Mereka bersyukur Tuhan karena mereka bisa melewati duka cita ini dengan pertolongan Tuhan. Dan biarlah kelangsungan kehidupan keluarga ini Tuhan selanjutnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penghiburan sejati, kekuatan daripada Tuhan akan menjadi milik kehidupan keluarga yang berduka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Program Pok Dasana Indah, pelayan-pelayan yang ada, majelis jemaat, komisi, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dan biarlah mereka boleh bergandengan tangan bersama mewujud nyatakan shalom Allah di tengah-tengah pelayanan mereka. Mereka juga akan melayani sama seperti Yesus, dalam situasi dan kondisi apapun siap melayani, karena itu adalah panggilan hati dari hamba-hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan, jika Tuhan berkarya, kami percaya kehidupan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dan akhirnya kehidupan keluarga besar Pok Dasana Indah akan selalu hidup di dalam ungkapan syukur karena Tuhan memberkati. Program pelayanan BP Pok, PGI, PGIW Banten juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Jika sampai pada akhir-akhir ini ada begitu banyak problem yang terjadi di bangsa Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lebih khusus persiapan pesta demokrasi nanti Tuhan 2014. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan nyatakan. Pemimpin-pemimpin pilihan Tuhan, yang takut akan Tuhan akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Oleh karena itu semua pesta demokrasi, segala persiapan, bahkan warga jemaat yang ikut ambil bagian di dalamnya, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-hamba-Mu yang sudah boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini, juga hamba mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya persekutuan yang boleh terjadi pada hari ini semata-mata karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber persekutuan kami, yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan seperti kami juga mengampuni dan bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan pujian dari Komisi Pemuda dan Remaja kami persilakan.
Terima kasih atas pujian dari Komisi Pemuda dan Remaja. Tuhan Yesus memberkati pujiannya. Mari kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, merendahkan hati kami yang penuh rasa syukur atas segala kemurahan kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Persembahan kami ini ya Tuhan, janganlah Engkau lihat dari jumlahnya, karena Engkau adalah sumber segala berkat. Layakkanlah persembahan kami ini ya Tuhan. Berikan hikmat dan bijaksana kepada majelis yang mengelolanya. Berkatilah pekerjaan jemaat-Mu. Ini doa kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus, dengan hati yang penuh syukur. Amin. Dimohon kesabarannya untuk dibacakan pokok-pokok warta jemaat. Pokok warta jemaat Minggu 6 Agustus 2023. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POK Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Kebaktian hari ini Minggu 6 Agustus 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Sujito. Organis oleh Saudara Yoel Diodivenka. Kantoria Saudara Kefas Labiro dan Saudari Kaila Labiro. Persembahan pujian dari Komisi Anak dan Komisi Pemuda Remaja. Operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 WIB bertempat di gereja. Untuk ibadah minggu depan, tanggal 13 Agustus 2023, pelayan liturgi Kak Dinji, doa pembukaan dan penutup Kak Adel, pelayan firman kelas Bethlehem Kak Ana, kelas Nazaret Kak Kaila, kelas Galilea Kak Dinji, kelas Yerusalem Kak Ludwig, pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Ryan Matekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. Ibadah Komisi Remaja minggu depan tidak ada karena bergabung dengan Komisi Pemuda. Dan hari ini ditiadakan. Untuk ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus pukul 19 WIB jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Ibu Penatua Felicia Yutania, pelayan liturgi Ibu Stella Laluan, pelayan doa Ibu Wahyu Mahanani. Acara ibadah. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. Jadwal ibadah keluarga dan tengah minggu diadakan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Bapak Penatua Lukas Labiro, pelayan doa Ibu Tri Suwarni,
Pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto. Mohon perhatian seluruh jemaat. Ibadah Komisi Bapak pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Bapak Dedi Liau, pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto. Mohon perhatian seluruh komisi Bapak. Ibadah Komisi Usia Indah pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Ibu Penatua Felicia Yutania, pelayan liturgi Ibu Warsi, tema kekuatan untuk mengampuni. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh Komisi Usia Indah. Ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Ibu Pendeta Margaret ONN Nanlohi STH. Pelayan liturgi Saudari Dinji Pratinda. Pelayan musik Saudari Sulistia Oktarina. Acara pemahaman Alkitab. Mohon perhatian seluruh Komisi Pemuda. Berita duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, ibunda dari Ibu Yeti Hia, almarhumah Sita Mehia, meninggal pada hari Kamis 3 Agustus 2023 pukul 14.50 WIB di Rumah Sakit Mitra Keluarga Tangerang dalam usia 70 tahun dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 5 Agustus 2023 di TPU Gerubuk Bonang. Segenap majelis gembala dan jemaat Gereja Pauk Dasana Indah menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang sejati kepada seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Pendaftaran jemaat baru. Telah mendaftarkan diri sebagai anggota Jemaat Gereja Pauk Dasana Indah Bapak Hendra Parpunguan Nainggolan dan Ibu Lisnawati Murni. Gereja asal Gereja Kristen Protestan Indonesia Pematang Siantar, Sumatera Utara. Bila saat ini hadir, dimohon kesediaannya untuk berdiri. Kami seluruh jemaat Gereja Pauk Dasana Indah mengucapkan selamat bergabung berjemaat di Gereja Pauk Dasana Indah. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tiba di penghujung persekutuan kita pada hari ini. Oleh karena itu mari berdiri, menyanyi bersama Kasih Tuhan mengiringimu. 2 kali kita nyanyikan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu.
majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Majulah di dalam terang kasih-Nya. Itulah akan menjadi bagian dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Kebenaran firman-Nya kita sudah renungkan bersama. Sekarang kita akan kembali dengan mewujud nyatakan itu di tengah-tengah perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Tidak hanya menjadi perenung saudara-saudaraku, tetapi akan menjadi pelaku firman. Kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Disilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai, disilakan bersaat teduh.